Halo saudaraku, jumpa lagi di Inspiration Today untuk Wulan Handayani Channel. Dan kali ini video kami tentang seminar literasi digital dari Dinas Kominfo Jawa Timur dengan judul Pentingnya Literasi Data bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Era Digital. Nah, dengan narasumber di sini ada Bapak Yordan Bataragoa, Ketua Bapemperda atau anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Kemudian ada Ibu Kandi Aryani Swito SOS MA, dosen ilmu komunikasi FISIP UNER, dan Wulan Handayani, praktisi UMKM Wulan Jewelry dan pemilik Wulan Handayani Channel YouTube, serta dari Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo. Seperti apa videonya? Ikuti dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semoga bermanfaat. Mari dipersilakan duduk kembali. Yang saya hormati aspirator Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Yordan M. Bataragoa, selamat malam Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini hadir Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, terima kasih hadir. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber pada acara ini, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan banyak anugerah dan kenikmatan kepada kita, sehingga berkat rahmat dan karunia-Nya Bapak Ibu pada hari ini dapat menghadiri peningkatan literasi digital dengan tema pentingnya literasi data bagi pelaku usaha kecil dan menengah di era digitalisasi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, mengawali acara ini, marilah kita ikuti sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik kepada yang terhormat Bapak Insinyur Imam Fahad STMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Yordan M. Bataragoa STMSI dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati narasumber Ibu Anita Yudi SIKOM MIKOM, Pranata Humas Ahli Pertama dari Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati Ibu Kandi Aryani Swito SOS MA, dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Ibu Wulan Handayani, praktisi UMKM sekaligus pemilik channel YouTube Wulan Handayani, serta para peserta sinergitas yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan sinergitas dengan tema pentingnya literasi data bagi pelaku UMKM di era digital. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Dinas Kominfo Jawa Timur untuk terus memperkuat dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, mengenai pentingnya literasi digital sebagai dasar pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Pada malam ini luar biasa sekali, kami ketika melihat CV-nya agak deg-degan juga memahaminya. Yang pertama, beliau ini yang pakai kopiah adalah Bapak Yordan Bataragoa
Goa STMSI. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Berarti sudah 2 periode ini Pak ya? Luar biasa ini. Dan pada saat ini beliau juga memangku jabatan selaku Ketua Bapomda DPRD Jawa Timur tahun 2024 sampai dengan sekarang. Beliau kelahiran di Surabaya 15 Agustus 1977 dan pendidikannya di Surabaya juga, S1 di ITS, S2-nya melantong ke Jogja. Terus ke Jogja. Dan yang kedua yaitu kami perkenalkan juga Bu Kandi Aliani Suwito. Beliau adalah dosen di UNER. Beliau juga seorang peneliti. Tadi beliau habis bincang-bincang dengan kami, dengan saya. Beliau habis meneliti di Tobelo, di Tobelo, lalu di Maluku dan di Sumbawa terkait dengan efektivitas pentingnya jaringan breakfast ya di wilayah tersebut. Nanti bisa didiskusi banyak, mungkin bisa ditanyakan ke beliaunya. Lalu yang ketiga yaitu di sebelahnya Bu Kandi ada Ibu Anita Yudi SIKOM MIKOM. Beliau adalah anggota Humas ahli pertama dari Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo. Dan yang sebelah kanan saya ini yang lebih tertib ya. Beliau adalah Ibu Wulan Handayani. Beliau adalah praktisi UMKM sekaligus pemilik channel YouTube Wulan Handayani. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mempraktekkan atau bisa mencari ilmu pada beliau terkait bagaimana membuat sebuah channel di YouTube supaya bisa viral atau bisa gigi ya istilahnya. Nanti bisa seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, yang pertama mungkin Bapak Ibu dari dulu nih. Yang pertama adalah Bapak Ibu dari dulu akan memaparkan materi terkait dengan tugas beliau sebagai anggota DPRD di Jawa Timur. Waktu dan tempat kepada Pak Ibu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati para pimpinan dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pak Imam serta rombongannya. Yang kami hormati para narasumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, namanya saya lupa tapi jelasnya saya ingat Eskom Mkom, ya, jadi Komkom. Ya, sebetulnya istri saya juga lulusan sarjana ilmu komunikasi, Eskom juga. Ya. Oh, Ibu Anita, Eskom Mkom. Kalau tadi S-nya siapa Bapak Ibu? ST, ya, ini Eskom. Kemudian sebelahnya Mbak Kandi Aliani Suwito, ini dosen Eskom juga, ya. Tapi beliau lanjut di S2-nya ambil di Belanda, kemudian S3-nya di London. Saya pernah diajak beliau ikut demo di kampusnya di King's College, ya. Konon mau buka di Jawa Timur, ya ini kampusnya Ibu Kandi Aliani Suwito, ya. Selain dosen ilmu komunikasi, beliau juga dulu tukang demo waktu mahasiswa. Pernah di Jawa Pos itu ada fotonya beliau berdiri di depan Gerahadi demo masalah Timur. Saya masih ingat itu. Entah masih di koleksi apa enggak. Ya. Kemudian Mbak Wulan Handayani, ya, Wulan Handayani ini luar biasa karena kalau hari ini topiknya tentang UMKM, nah beliau ini memang bergelut di bidang UMKM. Bahkan kemarin ikut pelatihan digital marketing, ya, jadi sudah
melontok lah ilmunya. Nah, kami berharap nanti dapat ilmu dari Bu Kandi, Bu Wulan, lalu data-datanya disupport oleh Bu Anita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yordan M. Batara Goa, tapi nggak ada menterinya. Ya. Nah, hari ini slide yang kedua yang paling penting Bapak Ibu. Yang paling penting apa? Instagramnya Bapak Ibu. Nomor HP. Nah, nomor HP monggo disimpan. Ya, jadi nanti kalau ada masalah, ada yang perlu ditanyakan, dikomunikasikan, monggo bisa kontak kami di nomor WA ini. Nomornya saya sebetulnya nanti mungkin Mbak Kandi lebih akan detail tentang apa itu literasi digital dari sisi akademis, mungkin Bu Anita juga akan lebih detail. Tetapi secara umum ya kita ini kan penuh dengan teknologi informasi dan internet. Ya, maka bagaimana kita bisa memakai itu untuk kita manfaatkan ya. Nah, ini sudah bukan seperti zaman saya dulu masih sekolah kuliah. Oke. Nah, mengapa literasi digital sangat penting? Ya ini, supaya bisa digunakan secara bertanggung jawab. Bapak Ibu, kami di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 itu mau membuat peraturan daerah yang belum ada di Indonesia. Ya, karena peraturan daerah yang bukan atas dasar perintah dari undang-undang, tapi berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Apa judul peraturan daerahnya? Peraturan daerah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya judi online dan penyalahgunaan pinjaman online. Ya, banyak yang ribut. DPRD membuat peraturan daerah seperti itu. Ya, sampai kemarin kami lapor ke Kemendagri pusat, itu pun ada yang mempertanyakan. Namun coba kita lihat semangatnya Bapak Ibu. Kami di DPRD itu sedih karena banyak masyarakat yang justru menjadi korban teknologi informasi. Ya, bukannya kemudian memanfaatkan untuk perkembangan karirnya, untuk perkembangan usahanya, tetapi justru menjadi korban. Ya, melok judi online. Jelas-jelas judi online itu diatur. Pertama-tama pasti menang. Ya, begitu kecanduan langsung dibuat kalah, tapi sesekali menang. Ya, itu sudah pasti diatur. Ya. Nah, kok bisa-bisanya generasi muda kita banyak yang kecanduan judi online. Iya. Nah, tidak terjerat penyalahgunaan pinjaman online. Memang gampang Bapak Ibu. Sacet-sacet untuk langsung cair. Ya, hari itu lega. Ya, kalau ini kan enak bisa langsung melihat wajahnya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Kandi. Jadi nanti kalau ketemu di jalan teriaki mau tidak apa-apa. Pak Kandi boleh, Bu Kandi juga boleh. Tapi jangan tante tadi ya, kok rasanya konotasinya agak enak ya. Nah, memang banyak memberikan materi yang berkaitan dengan media sosial, tidak secara spesifik berbicara tentang UMKM ya Bapak dan Ibu. Karena tadi kami sudah bagi-bagi tugas. Diam-diam sudah bagi-bagi tugas. Pak Jordan dan saya mungkin banyak berbicara secara umum tentang literasi digital. Nanti Bu Wulan, Bu Anita juga akan lebih memperdalam begitu ya, untuk masuk lebih fokus lagi bagaimana penerapannya untuk UMKM, usaha kecil dan menengah gitu. Nah, saya ingin cerita saja. Ada beberapa materi ini yang mungkin kesannya agak serius ya, karena biasa bahasa kampus itu kadang biar so asik gitu loh bahasanya gitu ya, biar kayak serius
serius. Padahal sebenarnya saya juga nggak serius itu sih, cuma ya biar terlihat serius saja. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang literasi digital, kenapa kemudian kata itu menjadi muncul atau menjadi penting? Tadi Pak Jordan sampaikan bahwa literasi digital itu mengandung dua hal, yaitu kata literasi itu sendiri dan kata digital. Apa sih literasi? Sebenarnya secara umum, literasi itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk menjadi inform atau menjadi seseorang yang berkecukupan informasinya. Tetapi bukan hanya semata-mata berkecukupan informasi, tetapi kita tahu bagaimana sih mencari informasi yang baik itu. Di mana kita seharusnya mencari informasi. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara menjadi kaya dalam semalam, nah, pernah tidak ibu atau bapak membuka Google dan kemudian bertanya pada Mbak Google gitu, bagaimana cara menjadi kaya dalam semalam? Nah, itu siapa yang pernah? Oh, saya aja pernah. Saya pernah bisa gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya? Atau bagaimana caranya supaya bisa sekaya Raffi Ahmad? Ya kan mungkin loh itu Raffi Ahmad itu saya mikir dari mana uangnya gitu ya. Nah, kita itu dihadapkan pada banyak pilihan berkaitan dengan informasi. Tetapi dari Pak Jordan sudah sampaikan, menjadi jauh lebih rumit, menjadi jauh lebih kompleks. Karena kita sekarang punya teknologi internet. Nah, teknologi internet ini kan menyediakan begitu banyak opsi. Sampai kadang tidak tahu apa yang harus diklik kalau membuka internet. Ya, nah apa yang harus diklik ketika membuka internet itu berarti membutuhkan apa? Membutuhkan teknologi. Karena saya sudah menyebut internet ya. Jadi sekarang kalau berbicara literasi digital, artinya itu adalah pada kemampuan atau skill kita untuk bisa mencari informasi yang bermanfaat. Bagaimana mengolah dan mengelola informasi itu, dan bagaimana kita bersikap atau berperilaku berdasarkan informasi yang kita terima dengan tujuan dan manfaat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Jordan, Tante Kandi, dan juga Pak Agus, Ibu Anita untuk kesempatannya malam hari ini. Bapak Ibu, di sini saya memang bukan background seorang dosen ya, jadi saya hanya sharing. Di sini saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu, saya hanya sharing tentang pengalaman saya. Di sini ada Pak dosen, Pak Dewan, Bapak dan Tua, Ibu Kandi, ini luar biasa. Saya juga dapat ilmu yang banyak sekali malam hari ini dari beliau. Bapak Ibu, di sini tugas saya adalah sharing tentang UMKM dan juga memanfaatkan digital untuk usaha kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya di sini memang ini adalah foto desain saya. Namun perkenalkan diri dulu, saya ini sebenarnya background saya S1 dan S2 saya bukan di bidang ini. Tetapi ternyata seluruh pekerjaan saya melenceng dari studi saya. Tetapi itulah yang karena proses hidup yang menjadikan learning by doing buat saya, sehingga itu akhirnya menjadi sumber penghasilan saya sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu usaha saya UMKM Wulan Jewelry yang sudah saya rintis sejak 2009. Pada saat itu saya menjadi seorang penyiar radio Kristen di Surabaya. Jadi sambil saya bekerja sebagai penyiar radio, saya merintis usaha tersebut, begitu. Karena dengan harapan saya ini kepingin standby di rumah Bapak Ibu. Jadi seorang ibu pengen ngurus anak, tetapi karena saya harus bekerja, ya saya kerja, tapi saya sambil merintis. Nah, akhirnya pelan-pelan saya rintis sehingga akhirnya menjadi usaha tersebut. Ini usaha saya, Wulan Jewelry, menyediakan berbagai macam aksesoris dari bahan batu alam asli, mutiara dan beads yang berkualitas. Nah, bentuk-bentuknya ada kalung, gelang, cincin, anting, bros, aksesoris hijab, tasbih, rosari, souvenir dan berbagai macam jenis lainnya. Nah, next. Baik,
Nah, karena saya handmade Bapak Ibu ya, handmade, jadi diproduksi secara one product one design. Itu mulai dari yang biasa sampai ke yang eksklusif semuanya. Jadi kalau ada 1.000 atau 2.000 barang saya ya 2.000 desain gitu, karena dibuat oleh tangan. Nah, next. Bapak Ibu, ini tidak akan saya jelaskan semua karena ini adalah materi saya waktu saya sampaikan di kelas digital marketing yang pernah saya ikuti selama 1 bulan penuh. Saya belajar fasilitasi dari beliau Pak Dewan, sehingga saya benar-benar belajar digital marketing. Di sini salah satu ilmunya saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke, next, ini workshop saya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sebelum menjelaskan ke digitalnya, sedikit saya bergerak ke digital. Karena apa? Saya mengingat hari-hari aktivitas saya ini banyak membuat sendiri, kemudian menjual, pameran-pameran dan sebagainya. Aktivitas nyatanya itu sangat sibuk, sehingga akhirnya masukan buat kita semuanya bahwa satu handphone Bapak Ibu itu kita bisa buat akun Instagram sampai dengan 4, bahkan 5. Saya sendiri ada satu akun yang akun saya ini Wulan Handayani 33, itu yang pribadi saya, di mana saya MC dan saya ngajar public speaking dan sebagainya. Di situ semua saya take di situ. Nah, kalau yang khusus untuk bisnis, saya masukkan di sini Wulan Jewelry and Gem Store. Nah, ini Wulan Jewelry ini khusus untuk jualan saya. Ada juga saya kadang-kadang kepingin ya Bapak Ibu, ini ternyata viral sekali. Saya kepingin di tengah-tengah waktu saya kasih quote-quote begitu. Sekaligus saya sambil nyelong minum air promosi usaha saya gitu ya. Promosi segala channel saya ataupun platform digital saya, yaitu quote. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah, akhir-akhir ini agak kurang aktif tapi follower sudah mencapai 58.000. Jadi andai kan ini bisa bagus lagi. Nah, kalau pernah Bapak Ibu ya, saya iseng-iseng, itu kan saya hanya bikin quote-quote saja gitu ya. Terus ternyata banyak yang follower. Nah, saya itu iseng pas pameran di Grand City Mall. Waktu itu dapat saya fasilitasi dari Disperindak Jatim. Ketika saya pameran, saya promo di situ. Wulan Jewelry hadir dengan memberikan diskon hingga 20%. Iseng aja, saya nggak pernah push sampai semaksimal mungkin Instagram saya hanya gitu aja. Tiba-tiba ada orang datang, Mbak, full quote ya. Kaget saya. Padahal usaha saya Wulan Jewelry. Itu kan Instagram saya satunya namanya full quote. Iya Bu, saya ini butuh mutiara. Ibu ini dari Sidoarjo Bapak Ibu. Dan dia mau datang ke pesta, dia butuh eksklusif desain untuk mutiara. Akhirnya saya kaget dan sangat senang. Ternyata dia beli itu mutiaranya 3 desain sekaligus hingga mencapai omset 2.800.000. Itu saya senang sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata daripada Instagram semua platform digital kita buat main-main aja juga ternyata untuk jualan itu bagus. Tetapi tekniknya tidak boleh terlalu melulu. Ini salah satu ilmu yang kemarin saya dapat Bapak Ibu. Tidak boleh terlalu melulu jualan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Memberitahu, mengedukasi, membagikan ilmu, kemudian juga baru mempromosikan, menawarkan, terus promote dan sebagainya. Itu harus kolaborasi, bikin sendiri website. Kemudian, nah kalau di sana kemarin tidak diajari tentang YouTube dan TikTok. Nah dua konten saya ini memang saya iseng-iseng. Nah ini nanti saya akan awalnya iseng-iseng Bapak Ibu, ternyata menghasilkan uang begitu. Nah ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan khusus untuk yang YouTube, karena memang Bapak Ibu saya mempelajari untuk detailnya bagaimana konten media sosial kita. Kalau secara kemarin saya belajar manual, ya belajar sendiri, itu saya menghabiskan waktu 3 bulan Bapak Ibu untuk belajar sampai FYP dan sebagainya. Tapi saya waktu belajar kemarin di digital, kelas digital 1 bulan Bapak Ibu, 23 hari penuh, pagi sampai sore, dengan lembur-lembur lalangnya bikin tugas. Nah jadi memang kita harus benar-benar belajar.
kalau memang konten media sosial kita benar-benar bisa menghasilkan uang buat kita untuk berbagai macam bidang. Baik, silakan selanjutnya. Lanjut Pak, ini tentang itu tugas. Lanjut, silakan terakhir. Lanjut Pak, lagi. Ya, ini kalau Instagram Ads dan Shopee Ads itu kalau kita ingin cepat viral Bapak Ibu ya, selain kita penonton kita ini organik asli tanpa ads, kita juga bisa melalui iklan. Kalau di Instagram itu 30.000 kurang lebih sehari. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini salah satu produk-produk saya dan beberapa dipakai oleh model-model yang sedang fashion waktu itu. Ini sempat saya ambil foto-fotonya. Lanjut Pak. Baik, ini adalah pelanggan saya, salah satu pelanggan saya. Kadang-kadang foto-foto gitu dengan beliau. Ya. Lanjut. Oke. Baik, ini saya sempat mendapat penghargaan juga untuk penataan produk terfavorit waktu itu dari dinas Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya. Baik. Terima kasih. Ini yang untuk bulan Juli Bapak Ibu. Nah, UMKM ini banyak sekali. Saya kemarin sempat sharing juga dengan beberapa teman, sempat minta izin juga dengan Pak Dewan kalau kami nanti itu juga akan membuat paguyuban UMKM baru. Tapi kami fokuskan memang banyak untuk teman-teman UMKM supaya usaha kecil, industri. Jadi industri yang membuat barangnya sendiri, entah itu bentuk makanan minuman ataupun fashion and craft dan beberapa yang memang diproduksi sendiri, yang kita akan dengan satu tujuan bahwa kita akan nanti bersama. Gitu, dari nanti paguyuban ini akan kita arahkan untuk kita mendapatkan atau berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait supaya kita bisa menjadi mitra dinas pemerintah, karena kita juga ingin bangkit. Gitu. Selebihnya yang paling penting adalah dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bangkit secara finansial, ekonomi kita, usaha kecil kita. Nah, ini juga bisa menjadi satu peluang buat kita semuanya, baik Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang masih muda. Karena ini penting sekali mengingat juga kecilnya lapangan pekerjaan di luar. Sedangkan pemerintah sendiri juga mempunyai program untuk bisa mencetak jutaan wirausaha baru. Dan ini saya rasa kalau kita memang bisa benar-benar semangat untuk fokus ke sana, kita bisa bangkit bersama. Nah, bagaimana memanfaatkan platform digital untuk usaha kita? Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital ini, khususnya media sosial untuk usaha saya. Ini saya masuk ke channel YouTube saya dulu, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak. Nah, ini saya memang belum sepenuhnya, tetapi ternyata di tengah-tengah keisengan ini bisa menghasilkan cuan buat saya, bisa menghasilkan uang buat saya dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebenarnya sebelumnya saya ingin cerita sedikit kenapa saya membuat channel YouTube ini, Bapak Ibu. Baik. Nah, saya ini dulunya adalah seorang penyiar radio yang saya sempat di sana 18 tahun. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah tahu Radio Betani FM, kemudian menjadi Radio BFM Surabaya. Waktu COVID memang akhirnya menjadi redup, ya kan, redup setelah COVID, dan itulah seluruh penyiar itu dinonaktifkan. Dan sebelumnya saya juga pernah side job ya Bapak Ibu, side job di sebuah televisi di Surabaya. Waktu itu namanya MRTV, kemudian menjadi RTV. Dan dari pengalaman dua ini saya mendapatkan banyak ilmu. Ketika COVID datang, tidak, COVID ini datang sempat mengagetkan kita semuanya, baik dari khususnya usaha kecil ya Bapak Ibu ya, pengusaha yang top juga kaget, kita yang usaha kecil jauh lebih kaget, gitu kan? Kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa kemana-mana,
Terus kita duit dari mana? Kan begitu ya. Jika tidak ada tabungan itu berat. Nah, akhirnya dari pengalaman di situ, ketika saya beberapa bulan di rumah saja, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah, bermodalkan saya pernah menjadi penyiar radio dan juga karena memang usaha saya Wulan Jewelry waktu itu jadi macet Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa beli aksesoris? Wong beli makan aja susah waktu itu begitu ya Bapak Ibu. Walaupun sekarang saya memang sudah perluasan produk dari Wulan Jewelry, saya sudah merambah ke usaha makanan yaitu usaha kerupuk. Jadi masih proses sertifikasi halal dulu usaha saya. Nah, Bapak Ibu, saya bercerita tentang ini. Di saat itu memang tidak ada yang mengajarkan ke saya. Cuma saya tahu beberapa ilmu di mana saya pelajari secara learning by doing. Saya pelajari bukan di meja kuliah ataupun di pelatihan, tetapi saya belajar sendiri di rumah melalui YouTube dan sebagainya. Sempat mendapat cercaan dari teman-teman yang masih sangat muda, khususnya anak-anak saya. Mama, bikin konten kok jadul banget gitu ya. Jadul karena apa? Kok editingnya mama-mama banget lah ya, memang mama kan gitu ya. Anak-anak kalau mau viral itu bikin konten yang negatif, konten yang gak ada gunanya, itu biasanya lebih viral. Saya kembali lagi, saya di radio sebagai ini, saya di sini sebagai ini. Kalau saya mau bikin yang di luar kepribadian saya nggak bisa gitu ya. Jadi saya sudahlah, saya mama seadanya deh saya bikin. Akhirnya saya mencoba membuat. Nah, waktu itu sekarang mencapai 20.100 subscriber. Hanya ini karena saya jarang nonton ya Bapak Ibu, jadi cuma ada 142 video. Ini adalah salah satu video saya yang viral, yaitu rahasia umur panjang dan sehat bersama Dr. Hans Chandra. Ini pas pertama kali, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya beliau ya. Ini dulu narasumber saya di radio di How to Get a Healthy Life. Kemudian ketika COVID saya membuat channel. 2 tahun kemudian beliau semangat sekali untuk juga membuat channel, dan saya sempat membantu beliau beberapa bulan untuk merintis channel beliau di goodtalk.id. Akhirnya beliau jauh lebih viral dari saya karena memang beliau punya perangkat yang luar biasa Bapak Ibu, yang modalnya miliaran. Kalau saya hanya seorang ibu yang saya punya modal hanya 10 juta dan saya hanya dengan perlengkapan seadanya saja. Tapi ya yang penting saya bisa jadi berkah, saya bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini saya baru bergabung 14 Mei 2020 Bapak Ibu, 14 Mei 2020. Kalau berkenan boleh untuk subscribe saya, terima kasih banyak. Ya lanjut. Nah ini adalah konten-konten saya yang mencapai viral. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan di sini, saya tanpa iklan dan saya tanpa ini hanyalah kemampuan seorang emak-emak yang waktu itu belum banyak belajar tentang digital, tetapi proses ini yang akan membuat saya belajar, yang setelah ini saya harus lebih viral lagi. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang search engine optimization. Nah ini ada rahasia umur panjang mencapai segitu, dan ini juga yang emak-emak ini, saya sebenarnya pada saat begini Bapak Ibu, bikin konten tuh harus yang keren nggak? Saya waktu itu lagi berkunjung ke rumahnya si Mbok di Pacitan, rumahnya Mboknya teman saya. Sama yang di sana dia sudah mencapai umur 98 tahun, tapi dia sehat, dia masak, dia ngaduk kayu dan sebagainya. Saya tergelitik untuk membuat konten ini rahasia umur panjangnya ala si Mbok. Nah, gitu. Nggak sakit loh Bapak Ibu orang ini. Wih, luar biasa. Makanya saya tergelitik, apa sih resep tembok sampai kok sampai umur panjang ini sempat saya tanya dia. Oke, dan ini ada beberapa video yang lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini yang memang harus kita miliki. Bagaimana apa sih yang harus kita lakukan untuk memproduksi video YouTube? Apakah perlu modal miliaran? Ya perlu. Kalau Bapak Ibu memang mau fokus betul, dan seperti salah satu rekan saya tadi hingga mencapai ratusan ribu follower, subscriber, dan juga luar biasa penontonnya.
dia punya studio, kameranya kan udah kamera yang harganya ratusan juta itu ya, udah masuk semua itu, udah tuh luar biasa. Nah kalau saya seadanya, nah Mbak kalau saya punya modal cuma segini, bisa, gitu bisa, semua bisa. Makanya kadang saya diketawain, hanya ini, alatnya iya. Kadang-kadang ada beberapa pengacara, oh hanya ini, saya bermodalkan ini saja Bapak Ibu. Coba kita lihat, satu kamera atau kamera HP. Nah, kamera HP memang disarankan yang Bapak Ibu minimal RAM-nya 8 ya, gitu ya. 4 bisa, 4 setelah itu selesai, dihapus, dihapus kan sudah disimpan di YouTube, jadi nggak perlu nyimpan lagi. Karena saya sendiri ambil yang RAM 8 dengan 256 GB, itu pun saya punya SD card juga 26. Karena saya suka mengabadikan banyak hal, sehingga kadang-kadang kalau sempat diedit. Oke lanjut. Dan kemudian perangkat maaf yang kedua, perangkat audio. Bapak Ibu, gambarnya bagusnya luar biasa. Kalau audionya jelek, nggak akan bagus juga. Kadang-kadang gambarnya jelek Bapak Ibu, tapi audionya bagus. Ada satu channel yang dia nggak pakai aneh-aneh, dia hanya pakai tongsis kemana-mana. Kalau podcast juga begini. Hai, saya lagi ada di sini bersama Bapak ini. Saya mau bagikan tips tentang ini. Cuma begini Bapak Ibu, cuma dia pakai clip on yang bagus. Ya, karena audio itu penting sekali. Gitu. Saya ada satu video memaksakan. Ada salah satu anggota dewan itu waktu itu katakan, aduh dia nggak bisa, saya nggak bawa Pak, saya nggak bawa clip on. Dia paksakan, ternyata betul hasilnya jelek, audionya jelek, gitu ya. Nah kalau audio jelek, emang Bapak Ibu. Nah yang penting audionya bagus. Nah itu perlu clip on. Kalau misalnya Bapak Ibu untuk clip on atau yang lain-lain, ada Bapak Ibu bisa lihat di YouTube cara-caranya apa sih untuk audio bisa bagus, banyak sekali, gitu ya. Kemudian yang ketiga perangkat editing. Nah editing memang banyak orang yang sampaikan di komputer bisa bagus, pakai ini. Nah karena saya gaya mama, jadi saya harus pakai HP. Saya ada HP produksi yang di situ. Saya ada HP satunya lagi, dan karyawan saya memang semuanya handphone. Saya tidak punya karyawan Bapak Ibu. Teman saya yang viral ini, dia punya 4 editor, kameramen, dan scriptwriter. Kalau saya sendiri, jadi handphone itulah teman saya, dan beberapa handphone yang lain itu karyawan saya. Kadang-kadang beberapa teman juga saya di sini juga tahu, Mbak, apa mau bawa PAK? Waya yang mau wifi, ngepus di search engine. Ini bukan untuk pamer, tapi inilah karyawan saya. Kemanapun saya bawa. Nah ini yang Bapak Ibu bisa kok kita cari karyawan harganya 1 juta selama sebulan, selama 10 tahun handphone. Oke lanjut. Ini butuh yang masih tripod, single port atau tongsis, dan yang terakhir ada lighting. Lighting ini penting Bapak Ibu. Lighting kalau di dalam ruangan cahayanya kurang, kita harus pakai lighting. Tapi kalau mau gratisan, Tuhan sudah berikan buat kita. Saya kalau Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya, jarang banget saya ada di dalam ruangan. Podcast pun saya banyak di luar ruangan. Kenapa? Saya memanfaatkan lighting tenaga matahari. Jadi tenaga matahari itu karena saya waktu jadi reporter, saya tahu ini mulai dari jam pagi sampai dengan jam 10-11 itu cahaya matahari yang bagus untuk kita menjadi lighting yang natural. Kalau Bapak Ibu ambil di tengah-tengah itu overlight, jelek, gitu ya. Jadi nggak sesuai. Misalnya foto produk aja ya, Bapak Ibu punya produk di foto di jam-jam yang di luar itu jelek sekali, gitu. Tapi kalau di foto di jam-jam itu atau di sekitaran memasuki 2:30 sampai jam 5 sore itu juga bagus. Memang cahaya yang bagus, saya sering memanfaatkan matahari sebagai lighting saya yang alami. Jadi lanjut Pak. Nah, ini yang sering ditanyain banyak orang. Ini memang saya nggak banyak ngasih tahu, tapi
sebagai seorang emak-emak yang tidak punya banyak ilmu, yang tidak punya banyak perangkat modern dan sebagainya, tapi videonya bisa viral, ini rahasianya. Cuma ini Bapak Ibu, saya belajar selama 3 bulan cuma di sini rahasianya, gitu ya. Yang pertama ya, jadi cara optimalisasi konten YouTube kita, konten video kita, ini termasuk di TikTok juga ya, walaupun TikTok tadi punya, ini untuk menaikkan video kita di algoritma. Walaupun TikTok tadi Ibu Kandi sempat sampaikan video terbaiknya 3 detik ya, gitu. Kalau di radio itu 30 detik pertama, ya. Kalau di video YouTube itu 3 menit pertama. Tapi karena saya tidak mau kehilangan momen, jadi biasanya saya upload. Orang nontonnya 3 menit gak masalah. Yang penting saya upload semua dokumentasinya. Karena ada banyak orang yang nonton sampai saya lihat di YouTube Studio itu ada orang yang nonton sampai 15 menit, 30 menit. Karena dia mengikuti betul ilmunya ketika saya menyampaikan sesuatu. Ini yang pertama adalah thumbnail, Bapak Ibu. Thumbnail itu apa? Itu apa namanya? Foto, cover foto yang di depan. Kalau bisa thumbnail kan jangan yang di luar itu. Jadi misalnya kita tentang misalnya tadi cara rahasia umur panjang. Ya ini thumbnailnya juga tentang itu, Bapak Ibu. Rahasia umur panjang, gambarnya yang menarik, fotonya. Nah ini bisa diedit foto-foto. Dari handphone juga bisa lewat Canva, PixArt atau Pixelab. Kemudian judul video. Ini antara judul video, deskripsi dan tag, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan search engine optimization, yaitu pemilihan kata yang tepat. Dan 3 ini Bapak Ibu harus kawin, harus match. Banyak orang yang ketika sudah kasih judul video aja, deskripsi nggak diisi, tag nggak diisi. Nah, kalau bagi yang bermain ads, Google Ads maksudnya bermain promosi, kemudian memang sudah sekelas artis, nggak masalah. Tapi kalau kita kan, apalagi saya ini kan masih biasa ya, jadi saya harus mengawinkan antara judul video, deskripsi dan tag. Ini harus sama, matching. Dan judul pun harus dipilih kalimat atau kata yang tepat, yang paling banyak dicari orang. Itu bisa melalui aplikasi, bisa melalui YouTube sendiri mau gampangnya ya. Ada Google Trend, ada Google Keyword Planner, Suggest, kemudian ada SEMrush juga ya, seperti itu banyak sekali. Tapi saya ketika membuat channel ini saya nggak pakai itu semua. Saya cuma pakai kira-kira ilmu saya di radio. Kira-kira topik apa sih di radio yang paling hot, gitu kan? Itu yang saya bikin. Nah, jadi ini yang memang harus ini Bu ya, Bapak Ibu. Judul video hanya 100 huruf dan itu harus kita pilih yang terbaik supaya bisa mengawinkan video satu dengan video lainnya. Kemudian deskripsi itu juga harus berisi yang sama dan penjelasan yang detail yang mengaitkan beberapa keyword. Kata-kata kunci yang banyak dicari orang itu di deskripsinya. Kemudian tag itu diisi sebanyak-banyaknya yang bisa mengkolaborasikan di situ, kuncinya supaya video kita viral. Lanjut. Oh ini yang melatar belakangi kenapa saya buka channel YouTube. Itu waktu saya di radio. Ini bersama Dr. Sandra dan itu bersama Ibu Aryo, Bu Judith Karimova. Ya baik. Selanjutnya, nah ini YouTube saya, TikTok ini saya baru bikin gara-gara saya harus masuk ke dalam harus belajar dulu di ranah politik. Kemarin saya sempat belajar saya bikin TikTok. Nah untuk Instagram nih seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu, Instagram ini saya yang untuk pribadi di bulan Handayani 33, yang di bulan Jewelry untuk usaha saya, dan full quote itu yang untuk quote motivasi yang dulu sempat saya bikin ketika COVID. Gak ada kerjaan Bapak Ibu ya, apa caranya menguatkan diri sendiri dan menguatkan banyak orang. Tujuannya cuma itu dan akhirnya lebih viral nih, hampir mencapai 58.000 follower. Nah ini WA saya, jadi kalau misalnya nanti mau menghubungi saya, mungkin itu saja Pak Yordan, Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, untuk baik, terima kasih. Aplaus dulu buat
yang tadi disampaikan oleh Pak Ulan, yang lebih semangat, dan kita tetap harus banyak belajar, dan belajar itu bisa Jatim dan juga bersinergi dengan Kominfo Kabupaten gitu ya. Jadi hari ini luar biasa, mulai dari materi Mbak Kani, kemudian Pak juga, kemudian juga ada Mbak Ulan. Ini daging banget gitu ya materinya, dan saya kebetulan hari ini diberi kesempatan untuk lebih sharing kepada literasi data gitu. Dan mungkin ada terbesit gitu ya, tadi literasi digital, kemudian hari ini kita belajar lagi nih literasi data gitu ya. Nah sebetulnya ini ibarat kata di dalamnya ya, ketika kita berbicara literasi data digital. Perkenalkan, nama saya Diri Artentang. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Pertanyaan saya adalah, sebagai anggota DPRD Jatim, apa langkah konkret yang telah atau akan diambil untuk mendorong pelaku UKM di Jawa Timur agar lebih melek data, dan bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa literasi data ini tidak hanya menjadi teori, tapi benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha di lapangan. Terima kasih. Malam, saya Kanisius. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Yordan sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Saya kebetulan punya usaha kecil, tetapi terkadang kendalanya kami di permodalan. Kendala yang pertama, di saat kami mencari sumber permodalan, karena kami mungkin di UMKM dipandang sebelah mata, sehingga langkah konkret apa dari pemerintah untuk memfasilitasi dan menjembatani UMKM yang memang terkendala di permodalan. Kira-kira itu saja Pak Yordan, terima kasih. Nama saya Esther. Mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Ulan ya, ya. Saya sebagai guru di salah satu sekolah di Sidoarjo ini, di 2 sekolah ya, seringkali sudah rasanya penuh gitu loh waktu yang saya berikan. Cuma saya tuh pengen ada usaha lain seperti Mbak Ulan ya, sudah jadi penyiar dari pagi mungkin saya malam ya, tapi masih aja punya pemikiran lain, kok ya ke aksesoris seperti itu. Kebetulan saya suka makan dan juga suka aksesoris, tapi jujur saya tuh pengen kadang-kadang melihat makanan itu begitu banyak yang jual ya, dan bingung memilih untuk buat konten makanan yang bagus itu apa. Terus untuk saya juga suka pernak-pernik itu, cuma nggak ngerti untuk memulai. Nah, menurut pengalaman Mbak Ulan itu saya harus bagaimana? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi kami ini ingin supaya semua masyarakat Jawa Timur itu tidak ada yang miskin. Ya, kami ingin sesuai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada namanya masyarakat Jawa Timur yang miskin. Ya, semuanya harus sejahtera. Ya, tidak kaya banget enggak, tapi merata. Ya, kalau tadi Pak Imam tinggalnya di Citra Harmoni Pak Imam ya. Ya. Nah, kita ingin supaya minimal masyarakat Sidoarjo ini semuanya kayak ya di Citra Harmoni, gitu ya, minimal. Nah, caranya bagaimana? Ya, salah satunya ya memanfaatkan literasi digital ini
Ya, ini kesempatan yang harus dioptimalkan apapun profesinya. Ya, literasi digital ini adalah sarana untuk membuat lompatan atau sarana daya ungkit supaya Bapak Ibu bisa melenting melejit ke atas. Petugasnya wis ini enak kayak gampang aja yo. Si Jiluru 3 4 5 6 monggo Bu ya. Ya. Nah ini tapi kita nggak bisa mengelak Bapak Ibu. Ini adalah era digital. Dan ya tadi Mbak Angel atau Mbak Esther ya tadi ya Mbak Esther ya. Ya tadi profesi sebagai seorang guru istilahnya mau membuat konten tadi ya Mbak ya, membuat konten dari berdasarkan hobi. Yang tadi hobinya pernak-pernik sama makan. Ya memang kita kadang-kadang ibu-ibu ini khususnya ya, ibu-ibu terus teman-teman yang cewek-cewek ini kebanyakan multi talent. Ya banyak banget yang bisa menjadi, yang bisa kita eksplor dalam diri kita. Tetapi kadang-kadang kita harus satu dulu. Tadi sukanya pernak-pernik dan suka makan. Pastikan dulu mau konten makan atau konten pernak-pernik. Dan kita fokus dulu di situ, kita bangun. Kalau saya, karena waktu itu saya sebagai seorang penyiar radio, sebagai public speaker, dan saya sebagai dosen public speaking, jadi saya banyak quote-quote dan sebagainya yang motivasi dan inspiratif, begitu ya. Jadi saya mengarah ke situ, tapi karena background saya pengrajin, akhirnya saya membuat inspirasi usaha kreatif. Karena saya sering talk show, akhirnya saya bikin podcast, talk show inspiratif, apapun talk show yang berguna untuk masyarakat. Nah, bagaimana membagi waktu? Nah, saya rasa kita semuanya tahu pasti kita bisa bikin time schedule. Jadi memang kita bukan mahasiswa atau yang ini yang selalu membuat plan schedule yang sampai perfect. Enggak. Kalau saya begini, Ibu ya, kalau pagi sampai jam berapa itu saya agak susah dihubungi karena saya lagi masak. Gitu. Saya sama sekali tidak pegang HP. Banyak orang telepon kalau pagi saya tidak angkat, misalnya begitu. Nah setelah itu saya baru aktivitas saya begini. Saya buka handphone antara jam berapa sampai jam berapa. Kemudian biasanya kalau saya ngurus usaha saya. Begitu, dan ngurus anak kan pasti kan ya. Kalau pagi kan saya mesti harus jam 5 pagi, saya ngurus masak, saya ngurus anak-anak saya sampai mereka berangkat sekolah semua, saya baru tarik nafas kan gitu. Kita harus membagi waktunya sedemikian rupa sampai kapan ngerjain kontennya. Nah saya adalah orang yang selalu suka sambil nyelam minum air gitu. Jadi dimanapun saya berada saya selalu konten gitu ya. Kalau saya sempat gitu ya, kalau suka makan di kontenin juga nggak apa-apa kan gitu Mbak. Kalau di situ ada apa, kontenin aja kan gitu, simpan aja dulu. Ada waktu diedit. Saya biasanya untuk video kita supaya bisa viral, itulah salah satunya adalah ketika kita setelah mengupload harus di-push dulu supaya naik ke algoritma, begitu, baik algoritma YouTube ataupun TikTok. Nah itu biasanya saya push dulu kurang lebih setelah saya upload, saya standby 1 jam untuk saya push. Nah setelah itu ketika sudah mulai naik, saya ngeceknya lewat search engine. Jadi lewat itu loh yang ada gambar ini, saya tulis, misalnya tadi saya lupa untuk tunjukkan ke Bapak Ibu, dicek dulu misalnya rahasia umur panjang. Kira-kira ketika Bapak Ibu cek YouTube Bapak Ibu, ketik aja rahasia umur panjang, keluar nggak video kita? Kalau keluar, apalagi sudah masuk di pertama, berarti kita sudah berhasil untuk naikkan. Dan itu pun harus dipelihara dulu, harus dipelihara juga. Terus misalnya ketika operasi pilot, nah itu juga video kita bisa naik nggak di situ? Nah caranya gimana ya? Saya biasanya nge-pushnya malam-malam, ini kan malam gitu loh. Itu sudah, makanya kalau dibilang banyak yang tapi Bapak Ibu jangan telepon saya malam-malam ya, kecuali urgent sekali. Kadang-kadang ada yang WA saya malam gitu ya. Tapi kalau memang urgent saya balas, kalau enggak besok saja gitu ya. Itu biasanya malam waktu saya untuk fokus ke media sosial. Karena kadang-kadang setelah saya upload, saya push dulu sebentar, sekitar 1 jam, saya tinggal tidur. Tiba-tiba kalau dia viral sendiri, pagi-pagi sudah 2.000 viewernya, kan begitu. Jadi jangan banyak mengeluh, istilahnya nikmati saja. Itu yang saya lakukan everyday, saya jalani saja apa yang memang
hidup saya jalani pelan-pelan. Nah, seperti ini kan ada masukan banyak saya dari beberapa baik hamba Tuhan ataupun dari kalangan politik dan sebagainya, bahkan dari kalangan akademisi. Banyak yang meminta saya membuat konten public speaking karena dulu saya pernah jadi dosen public speaking juga. Nah, ini yang sedang saya persiapkan karena ini sangat dibutuhkan dan ini gampang viral gitu. Nah, ini juga saya sedang persiapkan kapan. Nah, saya pasti juga akan mengatur waktu saya. Misalnya saya suka di outdoor, saya akan cari waktu 1 hari itu saya full di luar, saya nonton, saya ngomong sendiri di depan kamera. Itu saya bisa sampai 5-10 bahan konten yang nanti saya akan kumpulkan dan saya edit malam-malam dan saya upload satu-satu di YouTube. Dan itu saya kira, dan itu saya sendiri masih punya kekurangan, yaitu bagaimana saya memotongnya sedikit-sedikit untuk saya masukkan ke TikTok, karena TikTok gampang viral Bapak Ibu. Tadi Mbak Anita sudah banyak jelaskan TikTok sangat boom sekali. Saya memang tidak pernah merawat TikTok, tapi sekali saja saya potong, saya lempar ke TikTok, banyak viralnya di TikTok saya. Nah, ini yang memang kedepannya juga akan saya optimalisasi. Nah, itu caranya. Diatur aja jamnya, begitu. Wah, yang ngurus anak ono, wah yang ngurus bisnis ono, wah yang ngurus keluarga, wah yang ngurus semuanya, kita sebar bisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama kita semua. Sosial untuk hal-hal baik yang berguna bagi banyak orang. Sehingga kalau saya dan saudara dipanggil Tuhan, kita sudah meninggalkan banyak yang baik di luar sana. Amin. Berikutnya Mbak Kandi, nanti Pak Jordan gurunya nanti biar agak lebih viral lah sebenarnya kalau di media sosial. Mbak Kandi, monggo waktu dan tempat. Iya Bapak dan Ibu, jadi mungkin ini satu hal yang tadi belum sempat saya sampaikan. Jadi saya Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan ke rekan-rekan Anda. Semoga bermanfaat.